Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, memuja dan memuji Allah wa azza wa jal atas segala limpahan rahmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam upaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kajian online yang semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada kita dengan ganjaran yang sempurna atas usaha ibadah dengan belajar ilmu din. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam sampai akhir zaman. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian murajaah, kajian muzakarah kita, dan membaca faedah-faedah dari hadis Arba'in Nawawiyah, yang insyaallah pada malam hari ini kita sampai pada hadis as-salisa asyara, hadis ke-13. Hadis ke-13. Di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya, saudara seiman, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Saya ulang, hadis ke-13, Nabi SAW mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Hadis Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat luar biasa bagi kita orang-orang beriman, di mana erat kaitannya dengan muamalah, dengan sosial kita, dengan interaksi kita satu dengan yang lainnya. Lebih-lebih di masa pandemi semacam ini. Nabi mengatakan tidak beriman, ya. Dan maksud daripada tidak beriman di sini adalah, kata para ulama, nafyu kamalil iman, yakni tidak sempurna imannya. Tidak difahami bahwa tidak ada iman secara mutlak, tidak. Namun yang dinafikan, yang dikatakan tidak iman di sini yaitu tidak sempurna imannya.
Bagaimana cara memahami hal itu? Kata para ulama, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, kata beliau, hal ini ya kita fahami bahwa yang dimaksud dengan hadis ini yakni tidak sempurna iman, ya, bahwa ditakwil dengan demikian ya, tidak dibawa kepada makna zahir, artinya ketika Nabi mengatakan tidak beriman ya artinya dia kafir, tidak demikian. Apa dalil yang membuat kita mentakwil demikian? Kata para ulama bahwa hal ini ya membuat para ulama kita membuat takwil demikian karena yakni tidak ada dalil untuk mengkafirkan saudara tersebut. Ya, tidak sampai seseorang itu dikafirkan karena tidak mencintai saudaranya yang lain. Karena banyak dalil di mana pada hari kiamat kelak akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang sengketa. Namun, ya, mereka bersengketa akan dikembalikan hak mereka masing-masing kepada orang yang terzalimi, ya, kepada pemilik hak masing-masing. Kemudian dikatakan bahwa sampai tidak ada lagi pahala orang yang zalim, kemudian sampai keburukan orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang zalim. Artinya di sini tidak cinta ini bagian daripada kezaliman, dan zalim satu dengan yang lainnya ini tidak sampai kepada derajat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara takwil para ulama kita untuk memahami hadis ini, ya, tidak beriman maksudnya tidak sempurna imannya. Artinya kata para ulama, dia tidak sampai derajat puncak keimanan dalam diri dia, belum sampai dia cinta untuk saudaranya tersebut sebagaimana dia cinta untuk dirinya. Dan dalam hal ini kata para ulama, ya, difahami bahwa mencintai saudara ini kaitan dengan perkara akhirat, kaitan dengan perkara agama, bukan kaitan dengan duniawi. Ya, sehingga Syekh Abdul Aziz Al-Syekh mengatakan, kata beliau, ya, cinta untuk saudara kita, sesuatu yang kita cintai untuk diri kita, kaitan dengan agama itu wajib. Mencintai seseorang, ya, mencintai hal yang kita cinta untuk diri kita, yang hendaklah kita cintai untuk saudara kita juga, kaitan dengan agama itu wajib hukumnya. Artinya ketika seseorang itu, ya, cinta, dia dapat hidayah, dia cinta ibadah kepada Allah, dia cinta akan ketaatan kepada Allah, maka dia harus cinta untuk saudaranya agar saudaranya tersebut taat kepada Allah juga. Ya, harus dia cinta kepada saudaranya, yaitu sampai dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata para ulama kita, wajib seseorang mencintai saudara seiman dalam konteks keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara duniawi maka hukumnya mustahab, dianjurkan. Ya, perkara duniawi kaitan dengan harta, kaitan dengan kekayaan, kaitan dengan profesi, kelebihan harta dan seterusnya itu, ya, seseorang itu dianjurkan, di mana dia senang memiliki harta yang banyak, hendaknya juga dianjurkan, tidak wajib ya, dianjurkan dia juga mencintai agar saudaranya juga hidup nyaman sebagaimana dia hidup nyaman. Temannya, saudara seimannya punya kendaraan, dia harus senang, ya, atau dianjurkan dia juga menyenangi agar saudaranya punya kendaraan sebagaimana dia senang punya kendaraan. Dia senang makan yang enak atau nyaman, ya, terpenuhi kebutuhannya, maka dianjurkan juga dia senang untuk saudaranya agar terpenuhi kebutuhan hidupnya. Ini perkara duniawi dianjurkan. Perkara agama sangat, ya, bahkan wajib hukumnya. Dan berdosa seseorang jika seandainya dia tidak peduli kepada saudara yang lain kaitan dengan urusan agama kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan difahami dalam hadis ini juga kata para ulama bahwa iman ini ada yang dikatakan sempurna, ada yang kurang iman. Jadi mukmin itu ada yang kamilul iman, ada yang naqisul iman. Ada yang sempurna imannya, ada yang kurang imannya. Ini banyak hadis Nabi menegaskan akan hal ini. Kata Nabi SAW, kata beliau, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak sempurna iman seseorang ketika dia bermaksiat, berzina, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ketika dia melakukan perzinaan. Dan tidak sempurna imannya ketika dia mencuri, dan tidak sempurna imannya ketika dia minum khamar dan semisal itu. Jadi ada naik turunnya iman. Ada orang yang tinggi imannya, ada orang yang rendah imannya. Dan hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana agar meraih ketinggian iman, yaitu cintai untuk saudara kita sebagaimana kita cinta untuk diri kita sendiri. Makanya Imam Ahmad mengatakan dalam hadis yang lain, kata beliau, hadis Nabi SAW, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Seorang hamba tidak akan sampai derajat hakikat iman sampai dia mencintai untuk manusia apa yang dicintai untuk dirinya sendiri dalam kebaikan yang ada. Maka ingin melihat kadar kesempurnaan iman kita, lihatlah hati kita, apakah kita senang saudara kita taat ibadah kepada Allah, atau ada orang yang tidak peduli kepada saudara tersebut, atau bahkan ada orang yang senang orang itu dalam kondisi maksiat, atau barangkali ada orang yang senang saudaranya di dalam kebid'ahan, dalam kekufuran dan seterusnya. Ya, ketahuilah di sini kata para ulama, bahkan ini juga berlaku bagi orang-orang non-muslim. Karena lafaz Ahmad mengatakan nas, manusia secara umum. Ya, maka harus ada kepedulian, kecintaan kita kepada mereka sebagaimana kita cinta untuk diri kita sendiri. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitan dengan naik turunnya iman, ya. Abdullah bin Rawaha dan Abu Darda mengatakan al-imanu kal qamis. Iman itu seperti baju, seperti pakaian, qamis seperti gamis. Yalbasuhul insanu taratan wa yakhla'uhu ukhra. Di mana seseorang itu memakainya, terkadang dia memakainya, terkadang dia lepas kembali. Itulah hakikat iman. Datang dan pergi. Ya. Ini iman seperti pakaian, kata Imam sahabat yang mulia Abdullah bin Rawaha dan juga Abu Darda. Wa kadza qala al-Imam Ahmad, dan begitu juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, wal ma'na annahu idza kammala khisal al-iman labisahu. Yaitu jika dia menyempurnakan, mengerjakan hal-hal yang menyempurnakan imannya, maka dia labisahu, dia pun memakainya pakaian keimanan tersebut. Fa idza naqasa minha syai'an naza'ah, jika kurang darinya amalan-amalan yang membuat iman sempurna, maka dia seakan-akan melepaskan pakaian tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Senanglah untuk manusia sebagaimana Anda senang untuk diri Anda, takun musliman, Anda akan menjadi orang muslim jika mampu demikian. Ini ya di zaman seperti ini, di zaman seperti ini saya mengatakan krisis ekonomi, efek pandemi dan semisalnya, inilah di saatnya seseorang itu menguji kesempurnaan imannya. Bagaimana dia ya peduli kepada saudaranya yang lain,
bagaimana perhatian dia kepada kekurangan saudaranya yang lain dan seterusnya. Di sini terlihat bagaimana iman yang sempurna, bagaimana iman yang baik ketika ada orang yang peduli kepada saudaranya. Kondisi dia butuh. Maka hadis ini mengajarkan kita akan kesempurnaan iman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Ibn Rajab melanjutkan, kata beliau, wa haditsu Anasin. Ya, hadis Anas ini yang kita berbicara tentangnya pada saat ini, kata beliau, menunjukkan bahwa seseorang itu yasurruhu ma yasurru akhahul mu'min. Dia bahagia sebagaimana ya orang lain berbahagia. Dia berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Wa yuridu li akhihil mu'min ma yuriduhu li nafsihi minal khair. Dan dia hendaklah menginginkan untuk orang lain ya sebagaimana dia inginkan untuk dirinya berupa kebaikan. Ini hadis Anas ini mengajarkan kita akan ya derajat keimanan tersebut. Barangkali di zaman ya banyak orang-orang yang justru sebaliknya keadaannya. Ya. Yang hadis ini mengatakan, cintai untuk saudara Anda sebagaimana Anda cinta untuk diri Anda. Ya. Sebaliknya, benci untuk saudara Anda sebagaimana kita benci untuk diri kita. Namun barangkali banyak di luar sana, atau barangkali ini terjadi pada diri kita sendiri terkadang. Kita tidak ingin ya orang lain itu sama dengan kita. Baik itu dunia atau bahkan akhirat. Baik kaitan dengan ibadah atau duniawi. Kita inginnya mereka di bawah kita. Terkadang demikian. Ya. Inginnya kita mereka selalu di bawah kita. Rendah ekonomi, rendah kondisinya, ya, dan juga agamanya. Namun dalam hal ini kata para ulama kita, ya, tentunya berbeda dua hal. Ya, kaitan dengan agama, kita ingin lebih baik, ya, lebih baik dalam urusan agama. Ya, walaupun sebagian salaf mengatakan bahwa kesempurnaan iman seseorang itu, kata mereka, memberi nasihat kepada orang lain agar orang itu lebih baik daripada diri dia. Ini kata sebagian salaf, ya, bahwa mereka mengatakan nasihat itu, kata mereka, hendaklah Anda menyampaikan nasihat yang membuat orang lain lebih baik daripada diri Anda tadi. Namun jika seandainya Anda ingin dia masih sama levelnya dengan Anda dalam ibadah dan seterusnya, belum sampai pada derajat iman, kata sebagian salaf kita. Adapun urusan duniawi maka jelas itu masuk ke dalam kategori hasad nantinya. Ya, di mana seseorang dia inginnya orang lain itu di bawah dia dan tidak ingin orang itu sama dengan dia atau melebihi dia. Kalau sama dengan dia, dia ingin lebih, bermunafasah, berlomba-lomba, kompetisi dalam urusan dunia, menjatuhkan yang lainnya. Ya. Atau bahkan, ya, dia tidak ingin orang lain lebih melebihi keadaan dia. Nah, ini hasad. Makanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki orang-orang yang inginnya lebih daripada orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan ya ada manusia yang ingin lebih daripada orang lain. Di mana Allah mengatakan tilkad darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin, kata Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat 83 Allah mengatakan tilkad darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kampung akhirat itu, kata Allah Azza wa Jalla, kami siapkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan uluwan fil ardi wala fasada. Kami siapkan bagi orang yang tidak ingin lebih dari orang lain dan juga tidak ingin fasad, kerusakan di muka bumi.
Sebagian salaf mengatakan bahwa jika seseorang itu, ini pendapat sebagian salaf, ya, mereka mengatakan tafsir ayat yang mulia yang kita bacakan tadi, bahwa kata mereka, jika seseorang itu ingin sandalnya lebih baik daripada sandal orang lain, masuk dalam ayat yang mulia ini. Ya, artinya orang itu terancam, dia tidak mendapatkan akhirat. Karena Allah mengatakan, kampung akhirat itu disiapkan untuk orang-orang yang mereka tidak menginginkan lebih melebihi orang lain. Ya. Namun tafsir salaf mengatakan, sebagian mereka mengatakan ayat ini sebabnya turunnya kepada sebagian sahabat yang dia ingin sandalnya lebih baik daripada sandal orang lain. Sebagaimana penafsiran sebagian mereka. Fudail bin Iyad mengatakan, ya, qala la yuhibbu an yakuna na'luhu ajwada min na'li ghairihi. Yaitu orang yang tidak menginginkan lebih, maksud dalam ayat adalah dia adalah orang yang tidak ingin sandalnya lebih bagus daripada sandal orang lain. Namun sebagian penafsiran mengatakan inna hadza mahmulun ala annahu idza arada al-fakhr ala ghairihi la mujarradat tajammul. Namun pendapat yang tepat daripada makna hadis ayat ini, yaitu kata mereka, yaitu keinginan yang dibarengi dengan makna al-fakhr, yaitu kesombongan, sombong di muka bumi. Ini maksud ayat, bukan sekedar bagusnya penampilan. Karena ada hadis yang menerangkan bahwa ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya sombong dengan bagusnya sandal saya? Saya senang sandal saya bagus, baru dan semisalnya. Maka Nabi mengatakan, bukan itu maksud sombong. Sombong itu adalah Anda batrul haqqi wa ghamtun nas. Anda menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong yang terlarang. Namun demikian, ya, sebagian salaf, Fudail bin Iyad menafsirkan ayat ini kepada makna tadi, yaitu orang yang ingin orang lain, ya, lebih rendah daripada diri dia. Dan para ulama kita menegaskan bahwa hadis ini memberikan makna kepada kita tentang keharusan atau anjuran seseorang itu melakukan isar kepada saudaranya yang lain. Apa itu isar? Memprioritaskan orang lain daripada dirinya. Dan isar ini ada dua macam kata para ulama kita. Isar dalam kaitan dengan ibadah kepada Allah, maka hal ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Yakni seseorang mendahulukan orang lain dalam konteks ibadah keagamaan tidak dibolehkan. Hendaklah dia terlebih dahulu. Hendaklah dia lebih unggul daripada orang lain kaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Ya. Dalam surah Al-Hadid ayat 21 Allah mengatakan, segeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu, berlomba-lomba lebih dulu kalian dalam kaitan dengan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u, dan segeralah. Dari sini Umar bin Khattab memahami ayat yang mulia ini. Umar itu kalau mendengar azan, beliau lari kencang dari rumahnya. Berlari menuju masjid. Kenapa? Dalil Umar, sabiqu, berlomba-lomba, berlari. Karena umumnya yang nama lomba itu kan cepat-cepatan. Maka Umar ketika mendengar azan, beliau lari dalam hati. Karena Allah mengatakan, sabiqu, gak ingin orang lain lebih dulu daripada dia. Makanya Umar itu kadang-kadang selalu ingin mengalahkan Abu Bakar dalam sedekahnya, dalam sholatnya, dalam segala urusan. Namun tidak mampu. Tetap kalah Umar daripada Abu Bakar. Ke masjid, ya, inginnya berharap hari itu Umar orang terdepan dalam saf sholat. Ternyata Abu Bakar sudah sholat duluan. Ya. Dalam sedekah, ya,
Abu Bakar, Umar bersedekah separuh hartanya untuk jihad di jalan Allah. Ternyata Abu Bakar menginfakkan semua hartanya di jalan Allah. Maka dalam hal ini kata para ulama, isar dalam konteks akhirat ini tidak dibolehkan. Artinya tidak boleh seseorang memprioritaskan orang lain kaitan dengan ibadah kepada Allah. Sampai-sampai seorang anak, kata para salaf kita, tidak dibolehkan mendahulukan orang tuanya kaitan dengan apa? Salat. Dalam sebuah gambaran kata salaf, yaitu seorang anak yang dia duduk di saf pertama, tiba-tiba datang bapaknya belakangan. Ya, maka si anak barangkali dia faham seharusnya dia berbakti kepada orang tua, mungkin dia persilahkan bapaknya duduk di tempat dia duduk. Ya, namun kata salaf tidak dibolehkan itu. Akhirat itu tidak ada isar dalam akhirat, tidak boleh prioritaskan orang lain dalam akhirat. Hendaklah dia terdepan dalam hal itu. Ya. Tidak diperbolehkan. Tamaknya harus ada kepada akhirat. Dan dalam hal ini juga Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafas al-mutanafisun. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal kebaikan ini hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba. Tidak boleh dia membiarkan orang lain mengalahkan dia dalam urusan akhirat. Ini isar yang pertama. Dan kaedahnya, la isara fil qurab. Tidak boleh prioritaskan orang lain dalam kaitan dengan kurbah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lebih dulu. Ini kesalahan. Ya, sering kita lihat masuk masjid, ada seorang jamaah, tiba-tiba ustadznya datang belakangan, maka dia mundur, persilakan ustadznya, ini salah besar. Saf pertama itu kata Nabi SAW, kalau orang tahu kata beliau, lau ya'lamuna ma fi shaffil awal, jika mereka tahu fadilah saf pertama itu kata Rasulullah, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mengisinya, walaupun dengan cara saling mengundi keluar undian, mereka lakukan. Bukankah Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil uwal. Allah dan para malaikatnya mendoakan ampunan, bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Ada jamaah yang memberikan hak akhiratnya kepada orang yang dipandang mulia, dipandang lebih tua umurnya, dipandang lebih tua jabatannya, dipandang lebih tua dalam ilmunya. Ini kesalahan besar. Menyalahi kaidah para salaf, la isara fil qurab. Tidak ada prioritas dalam kaitan dengan peribadatan kepada Allah. Al-qismu tsani, jenis kedua dalam prioritas isar ini kata salaf, kata para ulama kita, dalam perkara duniawi, dalam urusan dunia. Dalam masalah makanan dan minuman, kendaraan, ya, tampil populer dan seterusnya, maka kata salaf inilah yang seharusnya diterapkan, yaitu seseorang lebih memprioritaskan orang lain daripada diri dia. Ini makna hadis kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini turun ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Allah mengatakan, yaitu orang yang memprioritaskan orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka butuh kepada hal itu. Ya, inilah kaitan dengan konteks cerita sahabat Ansar kepada sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin yang datang ke kota Madinah dari Mekah, ya, dari Mekah berhijrah, yang kemudian mereka ditampung, diterima, dirangkul, diberikan fasilitas kehidupan oleh sahabat Ansar, maka
turunlah ayat ini kepada mereka. Sebagian ulama tafsir menegaskan bahwa ayat ini turun kepada sahabat Nabi yang mulia, yaitu ada sahabat Nabi dahulu di mana Nabi kedatangan seorang tamu, bertamu pada malam hari, maka Nabi bertanya kepada para istrinya, apakah ada jamuan untuk tamu kita malam ini? Tanya kepada istri A, B, C, dan D, sampai semua istri mengatakan tidak ada kecuali air minum ya Rasulullah. Maka Nabi menawarkan kepada sahabatnya, siapa yang siap menjamu tamuku malam ini? Maka ada sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Maka dia pun menjamu tamu tersebut sampai pulang ke rumahnya, dan dia bertanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah jamuan untuk tamu kita? Kata istrinya, ada sebenarnya, tapi untuk anak kita saja pada malam hari ini. Ada untuk si bayi saja. Maka kata dia, atur, kondisikan, ya, matikan lampu, tidurkan anak-anak, dan makanan jamuan tersebut berikan kepada tamu, jangan berikan kepada anak-anak. Maka dimatikan lampunya. Ketika malam tiba, gelap gulita datang, ya, pura-pura memperbaiki lampu, dan jamuan tersebut yang seharusnya diberikan kepada si bayi diberikan kepada tamu tersebut. Maka bermalamlah dalam kondisi demikian. Mereka lapar, tamunya kenyang. Apa kata Rasulullah? Pada pagi harinya, Allah tertawa melihat perbuatan kalian ini. Apa perbuatannya? Memprioritaskan tamu untuk dia dan anak-anaknya di rumah. Masya Allah. Barangkali ini akhlak yang hilang di zaman kita. Atau bahkan ada, namun jarang. Ya, hampir hilang. Akhlak memprioritaskan orang lain dalam konteks keduniaan semacam ini. Ya, akhirat kita enggak ada musabaqah, enggak ada prioritas, dan dunia yang kita lomba-lombakan, terbalik keadaan kita. Ya, yang seharusnya akhirat kita terdepan, dunia tidak terlalu diprioritaskan. Namun terbaliklah keadaan dan zaman. Kita urusan akhirat tidak ada musabaqah, tidak ada kompetisi, ya. Namun yang ada kompetisi dalam dunia dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menjadi pelajaran besar, ya, bahwa kesempurnaan iman adalah dengan minimal kita senang untuk orang lain sebagaimana kita senang untuk diri kita, ya. Walaupun kita barangkali tidak usah sampai kepada derajat sahabat tadi, di mana dia nggak makan, yang penting orang lain makan, ya. Minimal kita sama-sama makan lah, minimal sama-sama makan. Kalau nggak sampai derajat apa, kita lapar orang lain makan, itu agak mustahil di zaman kita, agak mustahil, ya. Sehingga sampai dikisahkan dalam perang Yarmuk dahulu, ya, melawan Romawi, ya, pasukan Rum Romawi, dikisahkan ada 3 sahabat yang mereka kondisi perang bersama Romawi ini ketika korban luka-luka dikumpulkan oleh sahabat ketika perang usai, maka ada 3 orang ketika Ikrimah bin Abi Jahal membawa secangkir minuman kepada korban yang ada. Minuman yang seharusnya diberikan kepada si A, ya, maka dilihat oleh saudaranya si B yang kiranya mengharapkan minuman itu untuk diberikan kepada dia juga. Namun si A ini mengatakan, jangan berikan kepada saya, berikan kepada si fulan. Ketika diberikan kepada si fulan, si B tersebut, si C juga melihat. Yang kemudian dia pun berikan kepada si C yang ketiga.
Dan ketika si yang ketiga menerima minuman tersebut, melihat yang pertama dan kedua juga melihatnya, maka dikembalikanlah air tersebut kepada keduanya. Yang kemudian ketiga-tiganya meninggal dunia dan tidak ada yang meminum segelas air tersebut. Dan ini kata para salaf bahwa isar mereka peduli kepada orang lain sampai ke dalam kaitan dengan nyawa, ya, kehidupan mereka berikan untuk orang lain. Yang penting orang lain hidup. Dan itulah kisah mereka. Kisah salaf. Yang barangkali di zaman kita itu tinggal cerita. Tinggal cerita yang kita baca dan jarang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Bahkan di zaman kita, kata salaf kita, ada orang-orang yang mulia, dikisahkan tentang kisah Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz rahimahullahu taala. Dikenal beliau orang yang buta. Dari umur 20 atau 21 tahun, Syekh bin Baz adalah orang yang diuji oleh Allah dengan kebutaannya. Datang orang-orang yang pecinta beliau dari Afrika, ya, dahulu dikisahkan di dalam kitab Durarus Saniyah, Ad-Durar As-Saniyah, dikisahkan bahwa Syekh bin Baz kedatangan orang Afrika, pernah pemuda dari Afrika, ada juga dari yang lainnya. Pemuda ini mengatakan, "Wahai Syekh, aku ingin sedekahkan mataku satu untuk dirimu, agar Anda bisa melihat, karena Anda orang yang bermanfaat untuk manusia." Barangkali orang Afrika ini mengatakan bahwa saya tidak lebih manfaat daripada Syekh bin Baz. Tidak ada manfaat untuk orang lain. Saya ingin sedekahkan anggota tubuh saya berupa mata saya untuk Syekh bin Baz, agar lebih manfaat kepada manusia dengan keilmuannya, dengan tawaduknya, dengan kecintaannya kepada manusia. Maka orang ini datang ke kota Madinah mencari Syekh bin Baz, ingin menyedekahkan matanya, dioperasi, kemudian diberikan kepada Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kata beliau, tidak, itu adalah dua nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Anda nikmati nikmat tersebut dan saya ridha dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Jadi luar biasa, ya. Sampai-sampai anggota tubuhnya ingin diberikan kepada orang lain. Namun keduanya saling isar, saling memberikan prioritas. Yang dari Afrika ingin memberikan kepada Syekh bin Baz untuk kebaikan Syekh bin Baz, namun Syekh bin Baz menolaknya, tidak. Anda lebih butuh kepada hal itu. Dan saya sudah ridha kepada Allah Azza wa Jalla atas pemberian yang Allah berikan kepada saya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa pelajaran daripada hadis yang mulia ini. Bagaimana kita, ya, kondisi kita di saat seperti ini dibutuhkan, di mana pedulinya seseorang kepada saudaranya, di mana cinta seseorang kepada saudaranya tersebut hendaklah ada, diterapkan, karena memang syariat Islam itu berlaku pada setiap tempat dan waktu. Islam itu salihun likulli zamanin wa makan. Islam itu saleh, relevan untuk setiap tempat dan zaman. Dibutuhkan selalu sifat isar, bukan hanya kisah-kisah yang ada, yang barangkali kita baca dan kita dengar dan kita sampaikan, namun kita juga berusaha untuk terapkan hal ini dalam kehidupan kita, berikan kepada orang-orang yang kurang, dan seterusnya. Jangan menjadi orang yang sombong di muka bumi, jangan menjadi orang yang hasad di muka bumi, inginnya orang lain rendah di bawah dia selalu. Inginnya bahwa orang lain tidak memiliki apa-apa. Bahasa bodinya mengatakan bahwa
Anda harus miskin. Sayalah yang kaya. Anda harus atau bahkan barangkali sebagian orang mengatakan Anda harus mati. Saya yang hidup. Ikhwani fiddin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah hadis ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, kata beliau, wa in alimal mar'u anna Allah qad khassahu ala ghairi bi fadlin. Jika seseorang dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala lebihkan dia dengan sebuah keutamaan, kelebihan, maka fa akhbara bihi li maslahatin diniyatin, ya. Maka dia menyampaikan kelebihan itu kepada orang lain dengan maslahat diniyah, agama, kana ikhbaruhu ala wajhi tahaddus bin ni'am. Maka ya, cerita dia kepada orang lain tersebut adalah bagian dari bertahadus dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Wa yara nafsahu muqassiran fi syukr. Ya, di mana dia melihat dirinya tersebut ya kurang di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertahadus, bercerita atas kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Maka hal itu karena jaizan itu bagus kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Itu boleh. Dia ceritakan akan kebaikan agama ya kepada orang lain dengan dua hal, dengan dua sebab, ya ceritakan kebaikan itu, tahadus bin ni'mah, cerita akan nikmat Allah kepada diri dia, bukan untuk kesombongan. Dan yang kedua, ya, wa yara nafsu muqassiran fi syukur. Tujuannya menghadirkan dalam diri bahwa dia kurang dalam bersyukur, maka butuh diceritakan kepada orang lain. Allah banyak memberikan nikmat kepada saya kurang bersyukur kepada Allah. Maka dengan dua sebab itu, hal itu dibolehkan menceritakan kebaikan akhirat. Dari sini faqad qala Ibnu Mas'ud, kata Imam Ibnu Rajab, Ibnu Mas'ud pernah bercerita, ma a'lamu ahadan a'lama bi kitabillahi azza wa jalla minni. Tidak ada seorang pun yang aku tahu, kata beliau, yang paling faham, yang paling alim tentang kitabullah kecuali diriku ini. Tidak ada yang melebihi diriku. Ini maksudnya tahadus dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan agar orang lain ya termotivasi untuk belajar memahami kitabullah sebagaimana Abdullah bin Mas'ud. Dan juga Abdullah bin Abbas ya mengatakan, inni la amurru 'alal aya min kitabillah fa awaddu anna an-nasa kullahum ya'lamuna minha ma a'lam. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku lewati satu ayat Al-Quran yang aku fahami maknanya, tafsirannya, makna bahasa dan seterusnya, di mana turunnya ayat tersebut. Dan aku berharap, kata beliau, agar orang-orang tahu sebagaimana aku tahu akan kitabullah tersebut. Dan juga Imam Syafi'i mengatakan, wadidtu anna an-nasa ta'allamu hadzal ilma. Aku berangan-angan, aku senang manusia mempelajari ilmu ini. Walam yunsab ilayya minhu syai'un. Dan tidak satu pun dinisbatkan, disandarkan kepadaku. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bercerita tentang kebaikan Allah kepada dirinya, agar orang-orang lain mengambil faedah, ya belajar dari tersebut. Wa kana Utbah gulam. Al-gulam idza arada an yuftir yaqulu li ba'di ikhwanihi al-muttali'ina ala a'malihi. Utbah al-gulam ya, jika beliau ingin berbuka puasa ya,
Maka beliau bercerita kepada orang-orang, mengatakan kepada orang yang tahu bahwa beliau berpuasa. Akhrij ilayya ma'an aw tamaratin uftir 'alaiha. Kata beliau, keluarkan kurma-kurma kalian, keluarkan air minum kalian untuk aku berbuka puasa. Untuk apa? Liyakuna laka mislu ajri, agar Anda dapat pahala seperti pahalaku. Ini bagian dari apa? Cinta kepada akhirat yang dibolehkan. Cinta untuk saudara sebagaimana kita cinta untuk diri kita. Kita senang karena berpuasa dapat pahala besar. Bagaimana agar orang lain dapat pahala seperti kita? Kata Nabi, man fattara sa'iman. Barang siapa yang memberi menu buka puasa kepada orang berpuasa, maka baginya pahala persis sama dengan pahala orang berpuasa. Utbah ingin agar pahala mereka sama dengan pahala beliau, maka beliau panggil teman-temannya, kemari kalian, mana air minum kalian, mana kurma-kurma kalian, berikan kepadaku untuk aku buka puasa, agar kalian juga dapat pahala sebagaimana pahala aku berpuasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun hal ini dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menjadikan ini sebagai batu loncatan untuk meraih duniawi. Tidak. Namun semata-mata agar orang lain mendapatkan pahala sebagaimana dia dapat pahala. Ini pun berat di zaman kita. Hati kita terkadang dekat dengan riya, dekat dengan kesombongan, dekat dengan ingin dipuja dan dipuji, disanjung dan seterusnya. Namun dibolehkan bagi orang-orang yang mampu menahan keikhlasannya, menjaga ikhlasnya kepada Allah Azza wa Jal, karena bagian dari cinta untuk saudara sebagaimana dia cinta untuk dirinya, kaitan dengan pahala dan seterusnya. Barangkali bagian dari penjabaran hadis ini, seseorang itu memberikan hadiah kepada orang lain berupa apa yang orang itu mudah dengannya melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Barangkali dia mengatakan, ini sarung agar Anda mudah sholat kepada Allah dalam sholat Anda. Ini minyak wangi agar Anda wangi cinta masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali jubah agar Anda dengan jubah ini bisa sholat tenang kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kerudung, berikan kepada anak-anak Anda, anak gadis Anda dan istri dan seterusnya, agar mereka dapat pahala dan seterusnya. Dan seterus daripada amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang disampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada soal barangkali dari ikhwan? 1 atau 2 soal, jika ada silakan.